Karena enak aja gitu lihat duit, demen aja gitu demen ngatur duit ya, dari kecil aja. Gak demen lihat duit kan. Perpuluhan 10%. Perpuluhan 10%. Oke. Menabur 10%. Menabur juga 10%. Ya kan? Nah, makan bisa 20%, ya kan? Makan 20%, oke. Oke, sisa 60% kan? Iya. Nah, 50% itu buat traktir temen. Kalau emang mau punya pacar, itu harus dari uang sendiri, jangan dari uang orang tua sih. Punya pacar lo ya? Iya. Bukan nikah. Iya. Punya pacar udah harus kasih makan pakai uang sendiri. Tepuk tangan lagi. Buat yang di luar sana nih denger ini ya. Malu kalau punya pacar pakai uang jajan. Bener gak sih? Malu-maluin gitu. Cari duit aja belum bisa, cari cewek ngapain. Bener kan ya? Iya. Oke, jumpa lagi di Today's Message bersama saya Yaudala Suwardi Octavian Fadli. Kalau ketemu di jalan, just call me bro. Oke. Nah, sekarang di sini kita kedatangan tamu yang biasanya tuh yang orang sudah lebih berumur gitu ya. Nah, sekarang kita mau kedatangan ini yang anak muda. Wow, tapi luar biasa banget. Namanya Ken Jubianto. Oke, luar biasa banget. Kenapa kabar Ken? Baik. Baik, coba baik aja Ken. Luar biasa. Luar biasa. Kayak lagi macam di ibadah luar biasa. Oke, nah. Sekarang ini ya. Ini buat semua yang nonton ya. Nah, Ken itu lagi trending banget nih di GKS Satu Donations. Kenapa dia trending? Karena dia barusan ngisi program Start Teaching yang diadakan oleh Starji dengan judul apa kemarin? Personal Finance 101, How to Manage Your Wealth. Wow, How to Manage Your Wealth. Wah, ini dengan anak muda di usia yang berapa nih? 24 ya? 24 udah membawakan sebuah sesi How to Manage Your Wealth. Dan itu sangat memberkati banyak orang gitu ya. Jadi yang datang itu bukan cuma anak muda doang waktu itu kan ya? Betul. Ada yang udah lebih dewasa. Tante-tante ada juga dong. Betul. Langsung jadi idaman para calon mertua. Luar biasa emang. Nah, jadi ini kita mau buka sedikit nih Ken. Maksudnya ya. Jadi kan maksudnya kemarin kamu udah ngisi Start Teaching gitu ya, yang How to Manage Your Wealth gitu kan. Terus sekarang ini podcast nanti nih judulnya adalah Anak Muda Cerdas Keuangan. Nah, artinya di luar sana banyak yang Gak cerdas keuangan, cerdas main game banyak. Cerdas ngomong banyak. Cerdas bermimpi banyak. Cerdas dalam memanage keuangan belum tentu. Nah, ini coba deh. Nah, aku mau tanya dulu nih. Aku mau coba gali background kamu dulu ya. Nah, kamu sekarang kerja apa? Sebagai konsultan pajak. Konsultan pajak? Iya. Pajak ya? Iya. Rumit loh itu loh. Itu aku aja pusing loh itu pajak loh. Konsultan pajak udah berapa lama kan? 3 tahun. 3 tahun? Dari lulus atau gimana? Dari lulus langsung. Dari lulus langsung nih? Langsung. Nggak ada jeda nganggur segala? Nggak ada. Wah, emang dicari banyak company nih, emang luar biasa nih. Oke, jadi konsultan dari sejak lulus tadi umur 24. Sekarang 24 kan? Ya. Nah, klien kamu banyak kan company atau perorangan atau gimana? Banyak kan company, tapi perorangan juga ada. Company sama perorangan juga? Iya. Wow, anak muda sudah bisa jadi konsultan pajak yang rumit gitu kan ya. Selama 3 tahun terakhir untuk mengkonsultani company dan perorangan. Wah, luar biasa. Nah, aku mau tanya nih ya. Kenapa sih kamu suka yang gitu-gitu, yang bawa duit gitu? Orang tuh biasanya kalau misalnya lulus ya pengen jadi apa sih? Wah, pengen kerja di company mana yang kayak misalnya manufacturing atau mana gitu kan, atau enggak yang consumer goods gitu kan. Kenapa pajak? Kenapa duit? Why? Karena enak aja gitu lihat duit, demen aja gitu demen ngatur duit ya, dari kecil aja. Gak demen lihat duit kan. Dari kecil aja emang udah punya cita-cita buat ya itu, nyari duit. Semua gitu. Bahan-bahan gratis gitu. Oke, berarti jadi dari kecil tanpa sadar itu berusaha mengurangin cost gitu ya, dan betul. menambah revenue gitu. Betul. Intinya untuk cari pendapatan terus. Cari pendapatan terus. Emang seneng ya? Iya. Jadi memang kebanyakan nih orang-orang nih ya suka lihat duit, suka punya duit tapi nggak bisa ngatur. Iya. Gitu kan. Nah, jadi kalau kamu suka ngaturnya ini bagus banget. Nah, aku mau tanya banget nih. Jadi kayak kamu kan harusnya udah ngatur-ngatur keuangan banget dong.
Pasti dong ada ngatur keuangan dong. Iya. Nah, pasti ada invest kan? Ada. Ada invest kan? Ada. Nah, sekarang kamu investnya apa aja kalau boleh tahu? Kalau nggak boleh mending selesaiin aja di podcast. Harus boleh tahu deh. Boleh tahu. Gimana? Ya, ada reksadana, Reksadana, ada deposito, deposito. ada peer to peer lending, Oke. ada saham, Oke. ada cryptocurrency. Wah. Ini dari yang resikonya tinggi ke resikonya rendah, pendapatannya tinggi. Iya. Luar biasa nih ya. Iya. Udah cuma itu aja atau ada yang lain nggak? Oh, ada. Apa itu? Properti. Properti. Luar biasa banget. Di umur 24 sudah punya investasi macam-macam. Termasuk properti ya? Iya. Wah, properti itu maksudnya properti kayak apartemen atau tanah atau Oh, rumah? enggak, rumah sih. Rumah ya? Wow. Aduh kan gimana nggak jadi tambah pengen nih calon-calon mertua gitu ya. Oke, nah jadi udah punya ngaturnya banyak banget gitu kan ya. Nah tapi ada tadi yang satu yang aku bikin tertarik, boleh ya digali lagi ya? Boleh. Tadi kamu bilang dari dulu, dari kecil, ya kan ibaratnya dari dulu lah ya, itu sudah suka yang namanya ngatur uang, lihat uang, segala macam-macam ya. Sebetulnya sejak kapan sih kamu mulai ngatur uang tuh sejak kapan? Kecil tuh sekecil apa? Embrio? Aduh, apa ini? Sekecil apa? Kalau kecil cuma cita-cita aja sih, tapi kalau udah Cita-cita mulai apa? ngatur itu di SMA dan kuliah lah. SMA dan kuliah kamu mulai ngatur. Bentar dulu, yang kamu atur tuh apa? Kan uang cuma terbatas, maksudnya kan uang jajan dan lain sebagainya. Kamu ngaturnya gimana? Coba ceritain dong. SMA mungkin di sini banyak yang denger nih anak-anak SMA. Kalau SMA itu aku udah mulai sisihin uang jajan aku sih. Uang jajan aku sisihin buat mulai nabur buat pelayanan. Jadi kan di SMA aku ada pelayanan gitu. Oh, jadi oke. mulai nabur. Nah, tapi nggak banyak yang aku tabung. Jadi cuman intinya buat nabur itu aja sih. Jadi kamu uang jajan buat apa aja tadi? Cuman buat nabur sama Nabur. buat makan. Nabur makan. Udah. Nabur sama makan ya? Iya. Oke, jadi nabur itu di kegiatan kamu di sekolah di SMA. SMA Iya. mana kalau boleh tahu? Negeri 2. SMA Jakarta. Negeri 2 Jakarta. Iya. Oh, yes. SMA Negeri 2 Jakarta, di sana ada kegiatan kayak Kerohanian Kristen gitu ya. Terus kamu nabur di sana ya? Iya. Oke. Terus kemudian dari uang jajan aja belum ada penghasilan Belum. sama sekali? Sama sekali. Paling ada itu penghasilan dari main game sih. Menarik. Penghasilan dari main game karena Iya. sekarang tuh para orang tua sama anak muda itu selalu dari dulu zamanku main PlayStation ya kan. Sampai sebelum-sebelumnya aja main gundu, main kelereng ya kan. Tetap aja itu ada perdebatan yang luar biasa antara orang tua dengan anak ya. Iya, Kayak ini kamu ngapain sih? Nggak Iya. penting tuh main games gitu Iya. kan. Kok bisa ngasilin duit? Karena di konsep aku main game itu bukan untuk ngeluarin duit tapi ngasilin duit sih dari pertama kali main. Jadi makanya Oke. buat main game itu biar sekalian happy, sekalian kita udah ngasilin duit juga. Nah, itu berarti kayak kamu kayak mikir terus how to earn the money Iya, gitu kan? iya, Ya kan betul. dengan kamu main games, dengan kamu yang suka sambil happy segala, Iya. kamu dapat duit juga di situ ya. Mungkin gede banget gak sih kalau dulu? Waktu SMA sih nggak terlalu, tapi lumayan lah buat zaman SMA kan yang Nambah uang jajan banget nambah ya? uang jajan, nambah buat nabur di sekolah itu lumayan banget sih. Nabur ya. Iya. Oke. Terus habis itu udah nih SMA kamu udah mulai ngatur keuangan di situ, udah bagi-bagi mana yang buat nabur, mana yang buat uang jajan gitu kan, mana yang buat main dan lain sebagainya lah ya. Kuliah. Kan itu sejak itu kan. Berarti kan kuliah juga tetap ngatur dong. Iya. Ya kan? Kuliah gimana kuliah? Kalau kuliah itu mulai ada uang jajan sih menurun, tapi Oh, jajan menurun. tapi aku mulai magang kan ada penghasilan tuh. Oh, Nah, aku dari magang. sana. Nah, tapi dari sana aku udah mulai perpuluhan, Oke. terus nabur gitu ya kan. Oh, kamu perpuluhan mulai di kuliah. Kuliah. Di SMA belum perpuluhan. Belum karena ya baru percaya Tuhan Oh, baru percaya Tuhan ini ya. Oke. Iya. Oke. Kalau di kuliah Kalau di kuliah tadi buat apa aja? buat Perpuluhan. perpuluhan, nabur, terus ya jajan gitu jarang sih kalau udah kuliah. Biasa Jajan saya jarang. ya karena kan dibawain makanan dari rumah gitu ya kan. Jadi ya bisa Oke. mengecilin kos lah. Sisanya ditabung atau Nabung juga. nabung. Udah mulai invest belum? Di kuliah udah Kuliah udah mulai invest. Invest apa nih? saham. Saham. Iya. Udah main saham pada saat kuliah. Iya. Wow, ini kalau pengen denger nanti ya,
pengen dengar orang tuanya atau dengar langsung anak mudanya, kan tertarik gitu lah. Ternyata saham itu nggak harus tunggu setua-tua berjenggot, ya kan sampai botak gitu, nggak usah kan? Nggak usah. Nggak usah sampai kayak aduh pusing nih sampai udah kayak harus mikirin keuangannya gimana macam, enggak kan? Nggak usah. Tapi pas anak muda kuliah udah bisa main saham, Betul. main saham ya? Iya. Enggak, itu modalnya nggak gede tuh. Enggak, cuman berapa tuh 500.000 paling udah Bisa main saham udah. Bisa, udah. Dan itu bisa earn money, bisa dapat uang Bisa. dari situ ya. Buat belajar segala macam. Oh tunggu dulu. Ini kamu main sahamnya itu yang main cuma di aplikasi doang atau betulan main saham beli? Langsung beli saham. Langsung beli tinggal saham. pilih mau kayak real money pokoknya. Real money. Nah itu kamu ngaturnya gimana tuh? Kalau misalnya uang jajan gitu kan, kamu dapat uang jajan, kamu dapat magang gitu kan, uang dari magang maksudnya. Terus kemudian kamu atur buat perpuluhan, buat jajan tadi dikit ya. Terus buat nabur, buat nabung, sama buat invest. Masih inget nggak kalau dulu yang di kampus seperti apa? Kalau di kampus sih agak lucu sih ceritanya. Gimana? Nah kan kalau per bulan udah pasti ya. Kan aku pernah di satu mata kuliah tuh disuruh isi bikin laporan keuangan pribadi gitu ya kan. Nah aku tulislah per bulan 10%. Perpuluhan 10%, oke. Menabur 10%. Menabur juga 10%. Ya kan. Nah makan bisa 20%, ya kan. Makan 20%, oke. Oke, sisa 60% kan. Iya. Nah 50% itu buat traktir temen. Oh bisa? Nah ya itu, jadi aku di kuliah terkenal kayak demen memberi gitu. Jadi kayak temen lagi pengen makan nih, ya udah kita makan, tapi aku yang bayar. Oh gitu? Iya. Tunggu, kok aku jadi kayak bingung ya. Kamu itu bisa ngatur keuangan, suka ngatur ya kan, suka dapat duit juga, suka invest juga, tapi suka ngasih ya? Iya. Harus itu, harus. Harus ya? Harus. Suka ngasih loh. Suka ngasih loh. Luar biasa loh ini loh. Oke, berarti suka ngasih segala macam-macam. Jadi, tapi itu cuma buat dapat nilai bagus atau gimana tuh kamu nulis gitu 50% traktir teman gitu kan? Enggak, Apa itu beneran? Beneran. Pokoknya terkenal deh. Kalau tanya-tanya teman kampus tahu deh pokoknya. Demen banget traktir. Oh, tapi kamu nggak kurang duit tuh kayak gitu tuh? Enggak sih. Malah kayak ngerasa diberkati terus sih. Oh, tapi karena kamu udah punya aturan kan ya. Kalau misalnya kamu nggak punya aturan, buat traktir semuanya juga nggak benar gitu kan. Habis gitu juga kan ya. Iya. Oke, berarti kayak gitu ya. Terus kemudian, lah sisa 10% doang nih. Iya, 10%-nya itu buat aku nabung atau buat aku invest. Oh, jadi investnya ditabung dulu terus kemudian invest gitu ya. Jadi belum banyak emang kan penghasilan baru berapa gitu kan kalau misalnya masih magang. Oke. Sip, luar biasa. Terus itu pas lagi di kampus seperti itu ya kan. Terus kemudian kalau misalnya habis kampus kan kerja nih. Iya. Nah, kerja lebih dong. Iya. Lebih dong. Yang di kampus, yang di SMA, di total, dikali 2, kali 5 juga masih di bawah ini dong. Iya. Nah, kira-kira mau nanya nih ya. Sekarang ngaturnya gimana? Tadi apalagi banyak banget tuh, kamu ada reksadana, ada saham, ada peer-to-peer lending, ada apa lagi tadi? Banyak deposito, satu lagi apa? Cryptocurrency gitu kan, sama properti ya. Berarti kan kamu udah mulai kayak nyicil rumah dan segala kan ya. Nah itu kamu ngaturnya gimana nih sekarang nih? Buka dikit lah. Kalau di kuliah ya, tapi kuliah. Oh enggak, udah kerja sekarang deh. Kerja itu udah pokoknya pasti deh. Perpuluhan itu pasti yang utama dan pertama dah. Oke, perpuluhan. Oke, 10%. 10%. Nabur itu aku bisa 10-20% sih dari penghasilan sih. Oh naik. Ya, Tadi kan naik. 10% ya kan? 10-20%. Oke, terus? Nah, terus sisanya paling 20% buat hidup sehari-hari, sisanya ditabung dan invest sih. 20% buat hidup sehari-hari? Iya. Sebulan-bulan? Seminggu-minggu? Nah itu ya, termasuk itu ya? Termasuk. Oke, sisanya buat? Nabung atau invest. Nabung. Kebanyakan sih invest sih. Kalau udah kerja ini invest sih. Bukan kayak taruh tabungan enggak, tapi invest. Oh lebih ke invest ya? Udah gak traktir teman lagi? Udah jarang karena kan kerja ya. Lebih banyak lingkungannya di gereja. Jadi ya traktirnya teman gereja. Tetap traktir teman gereja ya? Jadi masuk ke yang taburan kali ya? Iya, masuk taburan. ke yang sana ya? Oke, jadi yang tadi 10% buat perpuluhan, 10-20 itu buat nabur. Nabur ya bener kan ya? Yeah. Terus kemudian 20% ini buat yang kehidupan sehari-hari gitu ya. Terus kemudian yang 50% ini langsung buat invest semuanya gitu ya. Invest. Wow, luar biasa. Jadi kayak kedepannya ini bayangin aja nih pundi-pundi yang udah disiapkan sama Ken untuk kedepannya. Kenapa sih kamu ngatur gitu? Kenapa sih? Kan dari kecil kamu udah suka ngatur kan? Dari SMA, kuliah, kerja, consistently ngatur, mengumpulkan pundi-pundi gitu kan? Kenapa sih?
Karena dari kecil aku diajarin sama keluarga aku kalau emang mau punya pacar itu harus dari uang sendiri, jangan dari uang orang tua sih. Punya pacar lo ya? Iya. Bukan nikah. Iya. Punya pacar udah harus kasih makan pakai uang sendiri. Tepuk tangan lagi. Buat yang di luar sana nih denger ini ya. Malu kalau punya pacar pakai uang jajan, bener gak sih? Malu-maluin gitu, cari duit aja belum bisa, cari cewek ngapain, bener kan ya? Iya, betul. Oke, jadi ini luar biasa banget. Jadi kayak diajarin buat bertanggung jawab ya kan, karena kan yang namanya pacar ya, yang namanya pasangan itu kan merupakan tanggung jawab kita ya. Betul. Kalau di pajak namanya tanggungan lah ya. Iya. Tanggungan lah ya, dapat tanggungan satu lah ya. Nah itu berarti kita berusaha untuk, kamu dapat values yaitu untuk memberi makan, punya pacar segala macam-macam pada kamu udah punya income sendiri. Iya. Wow, luar biasa. Apakah itu alasannya kamu cari duit untuk dari main game? Karena pengen punya pacar sebenarnya? Oh enggak ya. Nah itu belum kepikiran buat punya pacar sih. Belum kepikiran, cuma senang aja ya. Oke, jadi dari dulu udah apa namanya, udah dapet values gitu kan ya. Kalau misalnya mau punya pacar itu harus dari duit income sendiri gitu ya. Oke, nih ayo buat orang tua yang denger ini ya. Yang denger ini semuanya nih orang tua boleh menanamkan ini ya gitu. Enak aja pakai uang jajan gitu. Oke. Sip. Nah, yang lucu tadi kamu udah clear ya. Dari kamu di awal kamu sukanya karena memang dapat values seperti itu, kamu udah ngatur dari SMA, kuliah, kerja gitu. Pertanyaanku nih. SMA tadi kan kamu baru menabur. Iya. Belum ada perpuluhan. Belum. Kuliah perpuluhan. Iya. Ya kan? Kerja juga perpuluhan. Iya. Kenapa sih? Kok perpuluhan? Karena perpuluhan itu menurut aku yang paling penting ya, karena itu tentang ketaatan. Jadi kan kita diajarin sepersepuluh dari penghasilan kita. Jadi mau penghasilan berapapun ya 1/10-nya itu udah buat Tuhan deh. Nggak bisa diganggu gugat. Nggak bisa kayak aduh lagi gak ada duit, yaudah deh 9%, 5%, gak bisa. Itu harus 10% sih. Karena itu tentang ketaatan sih. Tentang ketaatan. Nah, pas di kampus tadi, kan kamu kuliah, pas di SMA beluman kan? Pas di kampus tadi, kamu kan ada dapat uang jajan, yang tambah menurun katanya, dan dapat uang magang. Kalau perpuluhan dari uang magang doang atau gimana? Enggak, dari dua-duanya dong. Dari dua-duanya? Iya. Kenapa tuh? Karena kan dua-duanya termasuk income aku hitungnya. Jadi dua-duanya aku tambahin, 10%-nya itu buat Tuhan. Oke, jadi uang jajan itu bukan kayak uang tanggung jawab orang tua untuk memberikan gitu, bukan cuma itu, tapi udah merupakan income dari sudut pandang dari si penerima uang jajan ya. Iya, karena udah harus manage uang itu gitu kan ya. Walaupun namanya uang jajan, dipakai buat perpuluhan, jadi magang juga pakai perpuluhan juga ya. Iya. Oke, tadi ada yang penting banget kayak nggak ada bahasanya kayak lagi nggak ada duit nih, nggak perpuluhan. Aneh ya, padahal kan pas lagi terima duit kan lagi ada duit ya. Iya betul. Terus bilang kok nggak ada duit gitu kan ya. Jadi nggak ada beneran ntar gimana gitu kan. Perpuluhan penting karena masalah ketaatan. Oke. Terus kamu tadi yang consistently dari SMA, terus kemudian kuliah, kemudian sekarang nih kerja, menabur. Iya. Why? Karena aku percaya ketika kita menabur pasti ada saatnya kita menuai sih. Jadi kita nabur aja buat pelayanan Tuhan, buat apa. Pasti ntar suatu saat nanti ya kita akan menuai itu gitu. Iya, ini menurutku nih kata-kata menabur ini menarik banget nih. Kenapa Tuhan gak cuma pakai kata-kata memberi? Memberi dipakai betul, tapi pakai kata-kata menabur. Iya. Karena kalau menabur tadi kita berharap apa? Menuai ya? Menuai. Berarti kayak menabur dan menuai ini, ini sesuatu hal yang kan menghasilkan buah kan ya. Betul ya, dan menaburnya dalam tadi kamu lihat dari tadi kalau nggak salah di SMA itu untuk yang pelayanan di SMA ya. Untuk kampus di gereja udah di gereja gitu ya. Ya. Di sekarang juga di gereja tadi kan ya. Jadi kalau menabur di tempat yang betul ibaratnya gitu lah ya, nggak cuma beda ya, menabur sama menghambur. Iya betul. Menabur sama menghambur beda ya. Betul. Jadi kalau kamu menabur boleh expect untuk menuai dong. Betul. Ya karena siapa yang menabur sedikit bakal menuai dikit, yang menabur banyak menuai banyak gitu ya. Betul. Oke, good. Nah, itu terus kemudian tadi kan udah bahas nih macam-macam nih ya, perpuluhan sama menabur.
ya oke lah perpuluhan soal ketaatan. Oke lah kalau kamu bisa bilang menabur itu mengharapkan menuai lain sebagainya lah. Tapi ini kan dua nih prinsip Kristen nih. Iya. Prinsip kekristenan di dalam Tuhan. Di mana yang kamu saat ini nih, aku ulangin dikit lagi, di mana kamu saat ini udah punya investment yang dalam 6 tadi ya, 6 investment. Terus kemudian kamu juga udah mulai ngisi pelatihan-pelatihan untuk how to manage your wealth gitu kan ya. Tapi kamu tetap mementingkan yang namanya perpuluhan dan menabur. Ya kan? Ini aku pengen tanya deh. Keuangan kamu sekarang ini semua ini udah pendapatan semuanya macam-macam nih. Sama keahlian kamu segala. Ini ada hubungannya gak sih dengan Tuhan? Sangat dong, itu sangat pasti. Semuanya itu karena Tuhan sih. Semuanya karena Tuhan. Kenapa kamu bisa ngomong semuanya karena Tuhan? Karena maksudnya kan kamu kerja. Iya. Kalau kamu gak kerja kamu gak dapet duit. Karena udah tahu deh kayak banyak pengalaman tuh yang aku lakuin gitu. Itu pasti kayak semuanya itu karena Tuhan, bukan karena hasil usaha aku gitu. Termasuk kerja pun gitu. Karena aku kerja by project gitu kan. Di saat aku nabur mulai makin banyak gitu, pasti project ada aja gitu. Jadi kayak aku gak pernah takut untuk menabur. Jadi Tuhan yang memprovide benih buat kamu tabur. Betul, itu benar Bang. Enak banget jadi anak Tuhan ya. Benih di provide. Iya. Buah buat kamu. Iya, mantap pokoknya. Yang dibalikin sama Tuhan cuma perpuluhan. Iya. Sisanya kamu tabur lagi. Iya. Gitu terus pokoknya. Enak ya? Iya. Jadi anak Tuhan enak. Oke, jadi kayak ngaruh, kata kamu ngaruh banget antara kehidupan keuangan kamu dengan kehidupan dengan Tuhan ya. Ngaruh banget dengan Tuhan tuh ngaruh banget gitu kan ya. Nah, aku nggak mau gini deh, nggak mau kayak klise-klisean doang ya lah. Kamu juga tanya, ambil lah comot satu orang Kristen di gereja manapun juga comot. Kayak misalnya kamu menurut kamu keuangan kamu gimana? Ya semua dari Tuhan, semua dari Tuhan. Aku pengen tahu bukti real dari kamu deh. Bukti real dari kamu. Ada cerita nggak? Ada sih baru-baru ini aja. Baru-baru ini. Iya. Apa ini? Fresh from the oven nih. Yang aku mulai invest di properti sih. Oke. Jadi aku baru-baru ini beli rumah gitu. Oke. Itu banyak banget cerita yang luar biasa sih. Amazed banget sama Tuhan sih. Oke, coba gimana? Nah, jadi aku di awal tahun ini tuh udah udah punya keinginan lah kayak udah doain terus buat sama Tuhan gitu kayak pengen buat mulai DP rumah gitu kan. Karena kan buat masa depan segala macam kan. Nah, itu masa buat masa lalu, masa depan, terus udah gitu mulai DP, mikir nih mau rumah di mana gitu ya kan, akhirnya udah doain lah segala macam. Terus tiba-tiba ada satu marketing gitu ya kan, aku demen rumah ini, demen. Terus emang pas tiap kali ke sana emang selalu bilang unitnya habis gitu ya kan. Nah dia ketemu satu marketing ini dia bilang ke aku, Pak ini ada unit cancel. Gitu ya kan. Ada unit cancel. Nah, kayak itu menarik banget karena emang di doa aku juga gitu. Aku pengen unit cancelan. Kenapa? Karena lebih murah pasti. Gitu ya kan. Jadi gara-gara doa kamu orang itu cancel ya? Iya. Oke, terus. Udah gitu cancel. Oke, akhirnya aku yaudahlah dengan langkah iman ya. Aku bilang, udah aku ambil gitu ya kan. Nah lucunya, sehari setelah aku ambil itu kan aku harus bayar kan. Iya masa ambil doang. Enak banget, aku juga mau satu kalau kayak gitu. Bayar DP kan. Nah pas bayar DP itu orangnya bilang gitu kan, Pak ini rumah Bapak itu berbeda dengan rumah yang lain. Rumah Bapak itu berbeda bonus. Itu gimana? Bonus itu gimana? Jadi rumah ini ada extensionnya. Jadi yang lain itu 2 kamar, rumahku ini yang khusus yang ini 3 kamar dengan harga yang sama. Oke. Nah, luasnya sama tapi? Luasnya sama. Tapi dari awal si developer, ini tuh dari yang cluster gitu? Atau yang cluster sih, ini cluster. Cluster ya? Iya. Tapi dari developer awalnya itu berapa kamar tuh? 2 sih. Aslinya 2? Pak ini udah dimodif dong sama yang punya? Ada extension kalau mau. Jadi ditambahin 1 kamar lagi gitu. Oh gitu? Dan itu biasa nambah biaya. Dan lumayan biayanya. Dan itu udah ditanggung sama orang yang meng-cancel tadi? Iya. Udah dibayarin gitu. Dan kamu dapat harga yang sama dengan yang 2 kamar? Betul. Itu kayak, wah itu yang pertama. Itu orang mau ngusahain dia gimana juga gak bisa sih bro. Gak bisa. Mau diusahain dia gimana juga gak bisa tuh. Sampai marketing aja bilang, wah ini saya gak ngerti sih kenapa terjadi hal ini. Karena karena untuk dapet 1 rumah itu pun marketingnya diundi. Dan aku ketemu marketing itu kayak suatu rencana Tuhan banget sih. Oh gitu. Bukan main-main. Oh jadi kalau dapat ada unit cancelan, itu untuk dapat marketing agentnya yang mungkin marketing agent dari developer itu kan banyak gitu kan ya. Itu diundi siapa yang bakal dapat ya. Gitu. Karena ini kan low hanging fruit lah buat si marketing, gampang kan jual murah gitu kan ya.
Dan yang dapat dia, dan dia itu kenal sama kamu. Iya. Jadi luar biasa banget. Gara-gara doa kamu itu ada orang yang meng-cancel itu, dan marketingnya juga diberkatin dong. Iya, betul. Marketingnya kayak, wah dia dapat 2 pokoknya dari. Dia dapat 2 ya. Oke, terus. Iya, makanya ya udah terus udah gitu di hari H pun pas ketika kamu bayar, itu aku udah ada lah kekhawatiran gitu ya kan karena tapi biarpun itu cuman booking fee doang tetap kayak kekhawatiran. Ini duit dari mana? Ya benar. Ya kan investasi harus dicairin nih gitu ya kan. Betul. Harus udah ada fresh money. Tiba-tiba untuk aku bayar booking fee, aku gajian dulu. Jadi aku udah bisa bayar booking fee-nya. Oh gitu. Jadi aku gak perlu cairin investasi aku. Kenapa itu suatu hal yang amazing? Bukannya tanggalnya tetap kalau kamu gajian? Iya, tapi kayak kamu udah tahu juga bakal gajian tanggal segitu. Karena aku gak expect ada unitnya tuh di hari setelah aku gajian. Oh oke, jadi yang tanggal gajiannya kamu fix. Iya. Tapi tanggal harus bayarnya itu berubah tiba-tiba setelah. Berubah tiba-tiba? Iya. Sebelumnya sebelum kamu gajian? Iya. Jadi kayak berubah tiba-tiba ya? Iya. Kayak 1 hari setelah kamu gajian? Iya. Tepat 1 hari setelah kamu gajian? Setelah gajian. Jadi uang udah ditransfer dulu baru aku bayar booking fee. Jadi pas kamu doa, Tuhan ya aku butuh fresh money, Tuhan bilang oke, dipindahin gitu ya ke sana ya. Gila ya, luar biasa ini loh. Serius, itu kamu mau ngusahain kayak gimana juga gak bisa, Iya, bro. gak bisa. Itu udah pasti rencana Tuhan lah. Itu gak bisa, bro. Ada lagi gak di sini atau masih ada lagi gak? Paling pas DP sih. Pas DP, oke, gimana? Pas DP tuh ya kita tahu lah ya di bulan kemarin-kemarin ini sempat saham semua anjlok segala macam gitu ya kan investasi Betul, betul sekali. Kayak kita berdoa bersama-sama habis ini buat saham ya bro ya. Ya buat Indonesia maju ya. Indonesia maju. Aduh keselak sampai terus. Nah itu di saat itu tuh aku mulai agak sedikit deg-degan dong pasti. Bukan dikit sih, hampir banget sih. Karena emang benar-benar drop banget gitu ya kan. Nah di situ aku cuman berdoa ke Tuhan kayak, Tuhan kasih tahu aku dong kapan aku harus jual gitu. Aku cuma doa itu dong. Terus di satu hari Tuhan cuma ngomong, jual di hari ini. Serius? Iya. So, aku langsung lakuin, aku jual hari ini. Gitu. Hari itu kayak like today gitu kan like maksudnya today. Kan. Nah, ternyata pas hari itu naik tiba-tiba, nggak tahu kenapa openingnya naik. Jadi naik. Pagi-pagi itu? Iya, jadi naik udah aku jual, ya kan selesai. Udah aku diemin. Pas udah siang dan sorenya aku lihat udah hancur jeblok. Dan besokannya makin jeblok dan makin jeblok terus. Jadi kayak semuanya itu juga mau desain kayak gimana gak bisa bro. Iya. Udah waktunya Tuhan. Wow. Itu pas DP sih wah bener-bener kayak wah ini. Merinding lah serius. Itu keren banget sih. Aduh ini supaya saham naik kapan kamu mau DP rumah lagi? Enggak oke. Jadi apa namanya tadi ini kan tadi topiknya lagi bahas. Aku sampai lupa topiknya apa. Topiknya itu lebih ke arah kenapa apa sih hubungan keuangan kamu dengan Tuhan. Iya. Nah ini untuk penjelasannya di mana itu nggak cuma klise omongan kata-kata orang doang kalau ya itu sudah Tuhan atur itu nggak cuma itu doang gitu kan ya. Tapi bukti realnya ada. Iya. Bapak Ibu masih hidup nih. Buktinya masih hidup nih. Gitu ya. Jadi yang pertama itu tadi kamu dapat rumah di tempat yang kamu suka. Iya. Unit cancelan. 3 kamar lagi. 3 kamar. Mantap deh. Kau butuhnya berapa kamar emang? 3. Pas banget 3. Karena buat keluarga. Kalau kamu butuhnya buat keluarga. Iya. Anak muda mikirin keluarga. Oke, luar biasa. Catat para tante-tante, om-om semuanya. Oke, jadi apa namanya? Unit cancelan, 3 kamar, terus kemudian apa lagi tadi? Untuk DP uang tanggalnya dimundurin sama Tuhan ya. Iya. Tepat setelah gajian, betul kan ya? Terus kemudian setelah itu dia mau cairin, kamu mau cairin apa investasi tadi buat bayar DP dan sebagainya ya, buat DP 1, DP 2 gitu-gitu kan ya. Tapi lagi indeks harga saham gabungan lagi turun ya? Iya, turun. Market lagi turun semuanya, ya kan? Tuhan suruh jual. Tuhan suruh jual. Kamu tanya sama Tuhan apa Tuhan suruh? Tanya sama Tuhan. Kamu tanya sama Tuhan. Dan Tuhan suruh jual. Berarti dalam investasi kamu melibatkan Tuhan dong. Iya. Berarti nggak cuma perpuluhan, menabur, tapi dalam mengelola keuangan kamu bersama Tuhan juga dong ya? Itu harus. Itu harus ya? Iya. Ya ada backingan orang dalam ya Tuhan ya. Ya gimana? Maksudnya tapi luar biasa banget. Terus kemudian dijual hari ini kamu taat. Betul. Langsung jual. Iya. Lagi harga naik. Iya. Wow, luar biasa Pak. Jadi di sini kayak ini anak muda dan orang tua semuanya deh yang mendengarkan ini penting banget. Bener ya, karena nggak bisa dilepas ya adalah kehidupan keuangan kita sama Tuhan tuh nggak bisa dilepas ya. Betul. Iya. Tapi di sini bukan Tuhan jadi ATM lah ya.
Anjungan Tuhan Mandiri enggak kan? Enggak kan ya? Bukan, ini benar kayak menjalin hubungan Iya. jadi sebagai anak Betul. ya kan, dan kemudian Tuhan pasti berkatin ya. Iya. Wah. Thank you banget loh. Kan serius nih, ini aku juga baru pernah denger loh ini loh. Thank you banget nih. Yang terakhir aku baru pernah denger yang terakhir nih. Soalnya kalau gitu kenapa kamu gak bilang aku suruh jual kan? Bercanda. Ya udah oke, thank you banget Ken buat insight-nya ya, buat semuanya sini. Dan nanti kalau misalnya buat ada yang mau join lebih lanjut lagi ya untuk menggali atau untuk mengetahui how to manage your wealth. Iya. Nanti katanya bakal jadiin lagi deh. Ada kelas-kelas lagi. Ada kelas-kelas lagi ya. Start teaching. Start teaching. Oke, luar biasa. Oke, mantap. Thank you Ken. Ya, Thank you buat semuanya ya. Ya, God bless you. Bye bye.